Halo semuanya, selamat siang, malam, sore, pagi, tergantung kapan kamu nonton video ini. Mohon maaf sebelumnya agak lama untuk menunggu UASnya ya, karena kita akan melakukan hal yang agak berbeda dari yang sudah kita lakukan sebelumnya ya pada UAS ini. Em, jadi kita sudah membahas bagaimana ada teks-teks yang membutuhkan pendekatan terjemahan yang khusus ya karena sifat dan karakteristik teksnya itu sendiri ya dan karakter dan sifatnya ini, karakter dan sifatnya ini biasanya dipengaruhi oleh audiensnya ya, oleh topiknya tentunya yang pertama ya, topiknya, lalu ada audiensnya, lalu ada mediumnya juga ya. Seperti misalnya kemarin kita, mmm, ngerjain teks advertising ya, gimana di situ kelihatan bahwa pilihan kata itu bisa pilihan kata tertentu ya, itu bisa menimbulkan efek tertentu yang ada yang mau dikejar gitu, ada efek yang mau dikejarnya apa, ya. Untuk menggunakan, maka dari itu kita menggunakan pilihan kata tertentu. Ya tidak selalu, eee eee eee, terjemahan yang pilihan kata terjemahan yang leksikal ya, yang, makna kamus ya, demi mencapai efek itu. Lalu kemudian juga misalnya teks, akademik ya, bagaimana saat kita menghandle teks akademik dalam hal ini misalnya artikel jurnal ya kemarin ya, dalam bidang kajian tertentu ya, kita mesti tahu bagaimana, peristilahan dalam bidang ilmu itu, dalam bidang kajian itu. Meski kata atau istilah yang kita terjemahkan itu kita pikir sudah akurat ya, sudah tapi, belum tentu itu adalah, istilah yang berterima dalam bidang ilmu tersebut. Nah untuk, UASnya ini, kita akan, masuk ke, mmm, teks pada medium yang, mungkin yang lebih baru ya. Ini bukan terjemahan di atas kertas ya, mmm, ini subtitle, tapi kita nggak akan melakukan subtitling ya. Eee, jadi kita akan melihat bagaimana teks yang, bentuknya ya, bentuk teksnya, bentuk formal teksnya, formnya itu, mmm, memengaruhi cara kita dalam tentunya, menentukan cara kita dalam menerjemahkannya ya. Ada pola-pola tertentu ya, pola bunyi ya, ada ritme ya, yang kemudian me eee, menentukan cara kita menerjemahkannya. Nah, yang akan saya kasih lihat di sini adalah, kalau pernah nonton apa, Project Power di Netflix, ini ada salah satu, adegan di mana si, Robin ini si karakter utamanya, dia nge-rap ya di depan kelas dan, mmm, yang menarik adalah bahwa si terjemahannya ya, penerjemahnya, berusaha untuk mengimbangi, eee, pola ritme pola, ritmik bukan ritme, pola berima ya, pola rima dalam, eee, ujaran aslinya ya, di adegan ini. Kita akan lihat dulu seperti apa. Atau mungkin kamu udah pernah nonton ini ya. Now, what's the difference between a student and a teacher? While one of them is growing up, the other's getting weaker. Is the criteria for you to be a creeper? Stalking the holes and squeaky little shoes get you some sneakers. Tadi kalau kamu lihat ada, bagian di awal pas pertama dia bilang, "What's the difference between a student and a teacher?" Ya, the one is growing up and the other is, getting weaker. Lalu kemudian bagaimana penerjemahnya itu, saya geser sedikit deh, ya. Nah, ini
bagaimana penerjemahnya ya, the one is growing up, ya, the student is growing up and the teacher is getting weaker. Growing up, dia terjemahkan menjadi mekar, ya, sementara getting weaker itu menjadi memudar, ya. Tentunya ini bukan pilihan kata yang biasa, ya. Maksudnya yang biasa itu bukan terjemahan yang leksikal, tentunya growing up. Kenapa nggak bertumbuh besar gitu, atau ya weaker, nggak melemah. Nah, di sini yang mau dikejar sama si penerjemahnya adalah pola ritmenya, ya. Dan tidak selalu akurat, ya, tapi terjemahannya berusaha mengimbangi bentuknya, bahwa ini adalah lagu rap gitu, ya. Dia berusaha untuk setia gitu, bukan terhadap maknanya saja, tapi juga terhadap bentuknya, ya. Tidak harus selalu, tentunya akan sangat sulit ya ketika kita berusaha untuk membuat terjemahannya menjadi sangat dekat gitu ya, bentuknya dengan bahasa sumbernya, dalam ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Pertama, bahasa Indonesia itu tentunya akan lebih panjang dari bahasa Inggris, ya. Belum lagi, ya, kalau ini kan subtitle, ya, jadi tentunya subtitle itu selain dia punya ruang yang terbatas, ya, dia juga maksudnya ruang itu karena cuma bisa muncul di berapa frame gambar gitu, ya. Kemudian juga ada word count yang membatasi, ada jumlah baris yang membatasi, ya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri tentunya, ya. Belum lagi subtitle itu kan kalau kita lihat, ya, sebetulnya subtitle itu adalah rendering dari bahasa lisan, ya, dari tuturan ke dalam bahasa tulis, ke dalam teks, ya, yang muncul, ya, atau yang tampil di layar. Jadi tantangannya sebetulnya cukup menarik, ya, dan unik terhadap si mediumnya. Nah, ini nanti saya jelasin ya kenapa ada ikan di sini. Nah, Is the criteria for you to be a creeper? Stalking lihat. the halls and squeaky little shoes, get you some sneakers. Get new kicks, get a clue, get a hint, get a friend, get a life, get a wife, get a mint, and your teeth been looking yellow, get a off-white tint. Never on a roll, but I'm on a roll like lint, yeah. I see I'm digging at your pride. You thought that you could hide, that the system is a lie, wasn't built for me to thrive. It don't love nobody like me. Diplomas won't determine who I am or who I might be. So next time you tempted to pick on me for a laugh, skip the actress and just tell me I could get up out your class, bitch. Oke. Feline. Tapi tentunya tadi yang terakhir, kamu nanti bisa lihat sendiri, ya. Akan saya sematkan videonya di Classroom juga untuk kamu mengamati bagaimana sih strateginya, ya, ketika dia berusaha menyerupai, ya, bukan ngejar tapi tentunya akan sulit supaya bentuknya sama. Tidak mungkin bentuknya sama, ya, tapi dia terjemahannya berusaha menyerupai bentuk teks sumbernya, ya. Teks sumbernya punya bentuk nih, ya, bentuknya itu maksudnya adalah ada pola rima, ada pola bunyi yang diatur sedemikian rupa untuk menimbulkan efek tertentu, ya. Kesamaan bunyi vokal di belakang itu rima, ya, maksudnya, ya. Terus ada ritme itu tentunya terkait dengan tekanan di suku kata mana gitu dalam satu baris, ya, naik turunnya gitu tekanan. Ya, tentunya apakah ini bisa dicapai dalam bahasa Indonesia gitu, ya. Nah, itu nanti kamu akan nonton lagi dan
kira-kira seperti apa ya? Nah, saya terusin dulu sedikit. Ini dia juga masih nge-rap di sini. Feline, Dia dikasih kata I'm about to gitu. make a beeline. And every single accolade for spitting about to be mine. I'ma go from old shit and goodwill to design. Ya. Dia dikasih kata feline gitu, kucing, terus dia nyari kata yang atau bukan kata lagi, dia ngasih satu bait yang punya pola gitu ya. Dan I'ma be rocking Dior like Dion, I'm C-Line. Or maybe I meant Celine. I'm feeling really clean. Can someone tell them other boys a real MC is coming? No humming. My name already chose a different bird. I killed your little freestyle. Give me another word. Seismograph. Dude trying to trip me up with his seismograph. ini lumayan ya, mau bikin aku hilaf dengan kata seismograph gitu. Hilaf gitu. Trip me up with seismograph. Trip me up. Dia bilang trip me up ya. Ya kalau nggak salah. Dengan ini dia bisa kepikiran, pastinya pas dia penerjemahnya, maksudnya pas penerjemahnya nonton, kan biasanya dia nonton dulu terus sambil terjemahin, dia langsung kepikiran tuh seismograph, hilaf gitu, seismograph, hilaf. Jadi kebetulan yang beruntung dianya gitu di situ ya, dan nggak beruntung juga sih, cuman dianya bisa kepikiran gitu kata-kata yang serima dengan seismograph yang kebetulan bisa menjadi terjemahan dari trip me up gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa dia mengorbankan makna leksikal, sekali lagi akurat itu tidak selalu maksudnya adalah jadi terjemahan yang akurat ya. Akurasi dalam terjemahan itu tidak selalu maksudnya adalah yang leksikal gitu, yang sesuai dengan kamus. Tentunya kita sudah tahu ini ya, kamu sudah tahu ini, bahwa terkadang untuk mencapai efek tertentu gitu, dalam hal ini misalnya kita ingin mengejar bentuknya, kita ingin mengejar pola bunyinya, kita mau mengorbankan itu, dan kita mencari alternatif lain, cara lain untuk bisa mengimbangi atau bisa menyerupai bentuk yang ada di sumbernya atau bentuk teks sumbernya ya. Nah, seperti itu. I think it's funny. I can't pick a better time to laugh. I find the path. You don't know all the rhymes I have. The only thing that don't sit well within this mind is math. Antibiotic. Antibiotic. I might need an antipsychotic. I'm going crazy. Nola made me in this flow. I got it. I've been about it. Nah, berkutik, terpercik. Oke, masih otakku terasa memekik. Oke, kita lihat tentunya sekali lagi dia tidak akurat ya, tidak akurat dalam berarti dalam artian bahwa urutannya tidak selalu sama ya, tapi tentunya ada pola bunyi di sini, ada pola bunyi rima ya di sini, terpercik, memekik gitu. Dan itu dari terjemahan. Dan dia maknanya tetap dapat. Tapi bentuknya berusaha dia kejar. Oke? Itu jadinya. Even if my mental space is crowded, I keep it in because a guilty dog gon' bark the loudest. My mom's the proudest. Bark the loudest ya, bark the loudest. Tadi dia bilang ini saat dia ngomongin bark the loudest, kebetulan menggonggong gitu, dan dia bisa nemu terjemahan tong kosong gitu, tong kosong menggonggong itu. That's just brilliant ya. Jadi sekali lagi yang akan kita Keep it in lakukan, because a guilty dog gon' bark the loudest. My mom's the proudest, and I know that we can make it out. If we made it through a flood, I bet we gon' get through the drought. And I may be little, but in these waters you won't catch me drowning. One day I swim in all them dollar bills I'm gonna be counting. okay, that's jadi itu potongan dari potongan adegan dari serial Project Power ya di Netflix. Yang akan kamu lakukan tentunya tidak akan
serumit itu ya. Eh, Tentunya ada banyak kata di situ ya, tadi namanya juga lagu rap gitu ya. Em, yang akan kamu lakukan ya mirip-mirip itu. Jadi sekali lagi, kita nggak ngejar, kita tidak hanya mengejar maknanya ya, mengejar keakuratan maknanya, tapi juga berusaha menyerupai bentuknya ya, bentuk teks sumbernya ya, pola bunyi, pola ritme yang ada di, atau terdapat di teks sumbernya. Yang akan kamu lakukan ya lebih mudah. Ini ya. Ini saya ambil dari acara anak-anak, judulnya Bubble Guppies ya. Dulu saya pernah ikutan bikin skrip dubbing ya untuk acara ini. Dan kalau kamu tentunya kamu akrab misalnya sama, atau ya kalau dulu serial anime itu di TV lokal ya, di TV, maksudnya di TV nasional itu, bahkan lagunya aja ya, si opening theme-nya itu diterjemahin jadi bahasa Indonesia ya. Mungkin yang kamu hafal kayak Doraemon atau apa Dragon Ball gitu ya, itu diterjemahin gitu jadi lagu baru ya, dan cukup memorable gitu ya untuk anak-anak di zaman itu, termasuk saya. Nah jadi tapi ini sedikit aja ya. Ini kalau Bubble Guppies ini dia tentunya dia ini semacam nursery rhyme ya. Well, let's think about it. The first thing we did was put the invitation in. Ini ada lagu yang, jadi dia di setiap episode That's selalu right. nyanyi-nyanyi. So Yeah, now what do we dan- need to put on the envelope? Oke, ini mungkin mirip kayak apa sih, Blues Clues gitu ya. Ini untuk balita, untuk anak-anak. Nah, di setiap episode dia selalu ada lagu, selalu ada nyanyi-nyanyi ya. Lagunya pendek biasanya, dan yang akan kamu lakukan adalah menerjemahkan lagu ini ya. Saya sedikit kayak di sini nih kalau nggak salah nih ya. Ini lagunya. Super neat. Sing it, girl. Thinking about you today. Thinking you're far away. Thinking about what I'd say if you were here. BFFs till the end. Oke. Kamu tentunya sudah bisa mendengar pola bunyinya di sini ya. Thinking you're far Belum, ini. Sing it, girl. Thinking about you today. Thinking you're far away. Oke, today far away gitu ya. Thinking about what I'd say if you were here. Today far away, what I say, if you were here. Ya, jadi A B gitu ya, si pola rimanya. BFFs till the end. They're no better friends. BFF till the end, there's no better friend gitu. BFF till the end, there's no better friend. A gitu ya. Pastinya masih ingat ya, masih kuliah di sini kan ya, pola rima yang ABAB, AABB gitu ya. Jadi identifikasi pola bunyinya ya, kemudian ritmenya, jumlah setiap suku kata per baris ya, apakah bisa dikejar nggak dalam bahasa Indonesia ya? Apakah nanti terjemahan dalam bahasa Indonesianya masih bisa dinyanyikan dalam ritme yang bahasa Inggris gitu. Jadi bisa dinyanyiin kayak bahasa Inggrisnya, maksudnya gitu. Tentunya ini akan membutuhkan jadi bahasa Indonesianya mesti di condense gitu supaya bisa ngajar formnya ya, bentuknya. Yeah, I hope you like this letter I
today. It's on its way. Ya. I'm gonna bring it to you. Mail, I sent you a letter. Open it up and you'll feel better. So happy I sent. I'll send you a letter, open it up and you'll feel better. Ya. Kayak ini tentunya banyak sekali dalam ya semua lagu ya kayaknya kayak gini. Ada selalu ada pola bunyi, pola ritme ya. Ritme itu sekali lagi turun naik nada, jumlah setiap suku kata ya ada berapa sehingga dia bisa dinyanyikan kembali dalam ritme yang sama seperti bahasa Inggrisnya ya seperti teks sumbernya. Nah ini yang akan kamu kejar, yang akan kamu kerjakan dalam bahasa Indonesia ya. Tentunya ini tidak akan tentu ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, makanya deadline-nya saya kasih sampai tanggal 31 ya. Untuk sekarang baru tanggal 24 ya, kayaknya cukup lama tuh. Kamu nggak harus bikin video dan kemudian dinyanyiin gitu ya, nggak perlu. Saya kepikiran sih tapi janganlah ya. Yang kamu akan lakukan adalah menerjemahkan ini. Jadi saya sudah mengupload juga file PDF-nya ya. Jadi kamu bisa menemukan file PDF semacam ini. Jadi ini tipikal script dubbing yang biasa dipakai gitu di studio. Kamu nggak harus terjemahin semuanya ya, nggak. Ini mah satu script, ini itu ada ininya satu script lengkap ini. Jadi ada karakternya, ada deskripsi situasinya ya. Tapi nggak harus terjemahin semuanya. Yang kamu harus terjemahin adalah cuman yang sudah saya highlight saja. Ini bagian lagunya, lagu yang tadi ya. Jadi bisa kelihatan bagian mana yang tadi kedengarannya berima ya. I'm thinking about you today, thinking you're far away, today away ya. Di best friend Cillian, BFFs gitu. There's and friends ya, send way today. Nah ini yang ingin kamu kejar ya nantinya, keseimbangan antara bentuk dan konten, bentuk dan isi maksudnya ya. Hanya yang di highlight saja, cuman sedikit sampai situ udah. Tapi sekali lagi coba kejar bentuknya, pola rimanya ya. Kejar juga jumlah suku kata per barisnya ya. Jungkir balik deh gitu ya. Ya kamu bisa menggunakan video dari Netflix tadi yang sebagai referensi ya, bagaimana sih penerjemahnya itu bermanuver ya. Tentunya tadi kita lihat dia tidak selalu menggunakan memilih terjemahan leksikal ini, itu tidak mungkin pastinya ya. Dan apa lagi ya segitu. Nah ya itu jadi deadline-nya sampai tanggal 31 ya. Dan tentunya tidak akan mudah ya. Tapi yang akan dinilai adalah bagaimana usaha kamu menyerupai berusaha untuk menyerupai bentuk si teks sumbernya, juga tetap mempertahankan message-nya ya di bahasa Inggris. Itu acara anak kecil ini ya. Jadi saya juga akan menyematkan videonya, link ke videonya di YouTube ya. Itu oke.
Saya harap itu cukup jelas. Kalau belum jelas, kamu bisa tanya di Classroom, di kolom komen, atau bisa WhatsApp ke saya, tapi enaknya sih di kolom komen aja supaya yang lain juga bisa lihat. Baik, kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini, dan sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.